Peluangnya berarti jadi 50-50 kalau satu-satu kan. Bolasport.com. Halo Bola Sporter, kembali lagi bersama saya Meta dan rekan saya ada Wila sama Lukman dari bolasport.com. Pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas ya pertandingan Timnas Indonesia versus Singapura di semifinal Piala AFF 2020. Nah, kali ini kita akan membahas soal peluang Timnas Indonesia ke final ya. Kan kita tahu semifinal leg pertama udah berjalan kemarin dengan skor 1-1 ya. Kayak gitu. Nah, ini gimana nih dengan skor 1-1 peluangnya menurut kalian gimana nih? Masing-masing dulu deh, Lukman dulu deh. Peluangnya berarti jadi 50-50 kalau satu-satu kan. Yang kedua sih apa ya, Mbak? Padahal kemarin udah yakin banget mau merayakan kemenangan gitu malamnya kan. Wah, ternyata akhirnya kebobolan juga sih. Itu sih mungkin. Oke, kalau dari Wila gimana nih? Peluang Timnas ke final tuh apakah semakin berat, masih 50-50 atau malah makin mudah untuk leg keduanya nanti seperti itu? Kalau ngomongin peluang, pokoknya saya masih optimis, Mbak. Ini momentum untuk Timnas Indonesia bisa masuk final dan pastinya harus bisa juara lah. Cukup selama ini cukup untuk jadi runner up, selama ini cukup untuk dengan bayang-bayang buruknya gitu loh maksud saya. Untuk sampai saat ini saya masih optimistis peluang Timnas ke final masih cukup besar karena harusnya Sintayong udah tahu dengan leg pertama kemarin, harusnya udah tahu harus seperti apa menghadapi Singapura besok, harus bikin strategi seperti apa, apalagi ada ketambahan di lini depan ada Egy. Jadi kan ya peluangnya cukup besar sih menurut saya. Nggak ada yang nggak mungkin katanya kan gitu. Optimis apa nih? Kalau Wila nih optimis banget ya Timnas Indonesia bakal lolos ke final. Tapi kalau melihat permainan kemarin babak kedua tuh agak menurun ya Lukman ya kemarin ya. Kan babak pertama tadi Lukman bilang kayak ini udah ngegolin nih nanti bisa tambah lagi, ternyata babak kedua kayak grafiknya menurun, apalagi kan itu golnya kayak kesalahan lini belakang gitu kan, kayak gitu. Gimana nih Lukman nih? Kalau kebetulan kan kemarin saya ikut preskon sebelum lawan Malaysia sama Vietnam tuh, Mbak. Jadi kelihatan banget raut wajahnya Sintayong memang capek banget sih, nggak cuma pemainnya ya, buat bikin skema permainan kayak kemarin tuh. Yang kedua tuh kalau nggak salah itu ada 5-6 pemain yang 3 match sebelumnya kan main 90 menit tuh. Nah kalau belajar dari Liga 1 kan kelihatan kalau tim-tim gede main dengan jadwal padat dan tensinya kayak kemarin, ya akhirnya turun juga sih. Ya mungkin butuh sejenak buat imbang dulu biar rame sih. Kalau langsung menang kan kayak udah optimis banget. Mungkin ya kayak gitu. Ditahan dulu mungkin Sintayong berpikirnya. Oke, berarti ada beberapa pemain, tapi kemarin tuh emang pemain-pemain yang ini sih, yang langganan sih ya, yang untuk diturunkan kemarin udah ya mungkin emang fisiknya udah terkuras di 4 pertandingan grup gitu. Nah kalau Wila ini gimana Wil? Kenapa optimis? Apa yang bakal bisa diubah oleh Sintayong kayak gitu? Selain Egy Maulana Fikri tadi ya gitu. Pastinya optimis ya Mbak ya, karena ya dari babak fase grup sampai kemarin pun Sintayong selalu melakukan perubahan gitu. Maksudnya dari lini pertahanan beberapa pemain diganti, dari lini depan juga beberapa pemain diganti. Dia selalu memberi kejutan gitu loh. Apalagi ini kan sebelumnya udah pernah nih udah main di leg pertama. Jadi harusnya di leg kedua bisa lebih bagus dong. Udah tahulah permainannya para pemain Singapura seperti apa. Jadi ya harusnya lebih paham lah seperti itu. Maksud saya itu seperti itu, kayak waktu di babak kualifikasi waktu lawan Taiwan kan mereka kan juga seperti itu kan. Maksudnya di leg pertama mereka udah belajar lah seperti apa, harus seperti apa, dan ya bisa dicontoh seperti kemarin di kualifikasi Piala Asia. Jadi di sini harusnya udah bisa lah, udah tahu harusnya bagaimana dengan para pemain yang
ada tambahan itu tadi gitu kan. Dengan ada tambahan itu tadi harusnya ya ada perubahan lah. Tapi ya itu benar kata Lukman tadi, kondisi para pemain juga capek. Intensitas pemain dari babak fase grup gak ada nyantainya sama sekali. Waktu istirahat juga sebentar, itu emang sangat berpengaruh sih untuk timnas. Tapi ya tetap optimis. Oke, berarti mungkin beberapa kesalahan di leg pertama bakal bisa dievaluasi ya oleh tim pelatih ya berarti ya, untuk dimaksimalkan di leg kedua. Nah, kalau kira-kira dari Singapura sendiri tuh bakal gimana nih untuk leg kedua, bakal prediksinya tuh bakal mereka tuh memainkan pola yang menyerang sekali atau kayak masih ditahan-tahan kayak leg pertama kan kemarin kayak masih ditahan-tahan gitu kan, kayak gitu. Kan ini membutuhkan kemenangan ya untuk ke final ya dari masing-masing dua tim. Kayaknya bakal pertandingan mungkin tambah lebih seru atau mungkin tambah lebih berat gitu. Gimana nih, Man? Kalau lihat dari pertandingan kemarin sih, sebelumnya kan pas pertandingan 3 pertandingannya Singapura, 4 pertandingan sebelumnya Mbak, sistem golnya tuh sama gitu loh, kayak dari tengah terus ke belakang back terus counter attack dan lain-lain kan. Sebenarnya kalau skemanya sih sama ya, cuma balik lagi sih kalau Singapura karena dia main di depan supporter ya, kemarin kan sold out juga, mungkin ada tambahan semangat gitu, jadi press sampai akhir pun mereka masih kuat gitu Mbak. Cuma yang kelihatan sih tetap Fandi sih, Iksan Fandi itu emang bagus banget sih mainnya kemarin ya. Sebelum kayaknya ankle kan abis ngegolin itu. Selain itu ya sebenarnya polanya hampir sama waktu Singapura lawan Thailand sih kalau dari mainnya ya, dari penyerangan ya. Cuma ya mungkin ya kurang beruntung aja sih kita, tengahnya kemarin kayak terlalu lowong gitu, jadi nggak bisa cover Singapura. Terus pelatih Singapura juga tahu kalau di tengah tuh bisa dieksploitasi maksimal. Kayak gol yang pertamanya Singapura kemarin. Oke. Kalau dari Willa gimana Will? Pertandingan untuk leg kedua nanti kira-kira akan berjalan seperti apa nih, Will? Mengingat kedua tim butuh kemenangan nih, Will. Kalau kata Mbak Mita tadi kan bisa dibilang Singapura bisa main di rumah atau apa gitu ya. Lukman tadi juga bilang kayak gitu ya. Kalau dilihat dari leg pertama kemarin bisa dibilang Singapura itu di babak pertama seperti ada rasa takut-takutnya gitu ya. Apa karena udah lihat permainan Indonesia waktu lawan Malaysia yang begitu ngotot jadi mereka kurang pede atau seperti apa. Tapi setelah istirahat, setelah pengarahan dari pelatih, babak kedua, permainan mereka terlihat berbeda dan lebih percaya diri kan para pemain Singapura. Jadi itu juga sangat mempengaruhi ya. Ditambah lagi emang supporter Singapura lebih banyak kan. Jadi ya kalau bisa dibilang besok bakal lebih berat lagi untuk timnas Indonesia, iya pasti, karena Singapura akan lebih percaya diri lagi ya, karena kemarin juga bisa berhasil gitu membobol timnas. Jadi ya nggak ada yang nggak mungkin. Maksudnya Singapura juga punya peluang besar karena semangat mereka juga naik lagi, karena yang awalnya di babak pertama, di leg pertama pun dia agak takut-takut, tapi waktu babak kedua mereka bisa bangkit dan bisa membalikan keadaan dan bisa menahan imbang Indonesia. Jadi di babak kayaknya di leg kedua besok malah mereka bermainnya lebih pede sih. Oke, berarti kan mungkin lebih pede ya, karena melihat hasil pertama bisa kayak comeback gitu ya, bisa menyamakan kedudukan. Nanti di leg kedua nanti kan ini ya tidak ada sistem gol kandang-tandang ya sepertinya ya. Berarti kan nggak mau harus menang, kalau misal masih imbang itu ada extra time masing-masing 15 menit 2 babak gitu. Terus masih imbang lagi kan harus ada ini ya, adu penalti. Nah, kalau sampai adu penalti kejadian tuh kira-kira bakal siapa nih yang lebih unggul nih? Itu mesti faktor luck juga sih. Tapi kalau menurut kalian gimana nih kalau sampai ada adu penalti kayak gitu? Kalau aku Mbak masih percaya tendangannya Nadio pasti gol sih. Kalau dia dapat kesempatan nendang ya. Nadio Argawinata kipernya daripada kipernya Singapura sih menurutku. Tapi kayaknya sih Sintayong besok mungkin nyimpan Irfan Jaya buat mainin EG ya mungkin. Jadi sampai babak kedua tetap high press gitu ya Mbak. Dan semoga sih berhasil ya dengan skema yang baru ya. Oke.
Kalau dari Wila gimana nih, Wil? Untuk Setuju sih. skor imbang dan bakal ada penalti gitu. Kalau adu penalti ini kayaknya yang lebih berat. Yang berat ya. Masalahnya gawang timnas ini selalu kebobolan ya. Gawang timnas ini selalu kebobolan masalahnya. Itu bahayanya. Makanya apalagi harus tendangan penalti itu kayaknya berat banget deh untuk Indonesia. Tapi ya itu benar kata Mbak Mita tadi. Faktor lagi juga berpengaruh. Faktor lagi juga berpengaruh. Walaupun kita optimis tapi agak rawan juga ya, karena kita selalu setiap pertandingan itu kita selalu kebobolan gitu ya. Beda sama tim kayak Vietnam, Thailand gitu ya, yang masih oke lah gitu pertahanannya. Oke. Terakhir nih, kita ulangi lagi ya. Berarti peluang timnas Indonesia masih cukup besar ya. Ada 90 menit ke depan kayak gitu ya. Iya. Oke, kita sudahi saja kita ini review kali ini. Kita lanjut ke review timnas berikutnya. Semoga timnas Indonesia kita doakan bisa menang di leg kedua dan bisa lolos ke final, dan kita bisa bikin review lagi final gitu kan. Dan semoga bisa juara gitu. Amin ya, kayak gitu. Oke, dari saya Meta bolasport.com undur diri, pamit dulu. Silahkan kalau mau pamit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.